10 tahun yang lalu, ada seorang peserta pelatihan datang kepada saya setelah pelatihan. Lalu dia bertanya kepada saya, "Pak, apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya merasa bahwa saya itu salah jurusan. Saya sudah 10 tahun sebagai accounting manager, tapi saya merasa bahwa itu bukan bidang saya. Saya nggak suka ketemu dengan angka-angka. Saya nggak suka bekerja di belakang meja. Saya lebih suka kalau saya itu bertemu dengan orang-orang." Teman-teman, apakah Anda pernah bertemu dengan orang seperti itu? Atau bagaimana dengan hidup Anda? Apakah Anda sedang salah jurusan? Halo teman-teman, saya Cuan. Saya seorang inspirator dan entrepreneur. Kali ini kita akan membahas tentang salah jurusan. Tentu saja, saya yakin kita semua tidak pengen salah jurusan dalam hidup kita, teman-teman. Sama seperti kalau kita naik bis, supaya nggak salah jurusan, kita harus tahu kita mau kemana. Demikian juga dengan hidup kita, teman-teman. Supaya nggak salah jurusan, kita harus tahu kita mau kemana. Artinya, kita harus tahu calling kita apa sih, teman-teman. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana cara kita bisa menemukan calling kita. Caranya gimana? Seorang peserta pernah nanya kepada saya, "Pak, ada nggak sih, Pak, satu alat tes yang saya kalau ngisi, saya langsung bisa tahu, oh ini calling saya." Tanpa perlu bersusah payah. Saya bilang tentu saja tidak ada. Itu butuh usaha. Nah, caranya gimana? Ada 3K, teman-teman. Ya, kita akan bahas tentang 3K. K yang pertama adalah keterbebanan. Keterbebanan atau yang sering disebut dengan passion. Passion di sini bukan bicara soal saya minat A, saya minat B, saya suka A, saya suka B, saya suka menari, saya suka bernyanyi, saya suka menggambar. Bukan hanya suka, tapi deep in my heart, jauh di dalam hati saya sangat terbeban dengan sesuatu. Misalnya, saya itu terbeban dengan pendidikan. Saya itu terbeban dengan masalah kesehatan. Saya itu paling gak tahan kalau lihat ada anak-anak yang tidak bisa sekolah. Saya paling tidak tahan kalau ada sebuah ketidakbenaran terjadi di dalam lingkungan kerja saya. Nah, teman-teman, kalau bicara keterbebanan itu bicara tentang ada sesuatu yang menggelisahkan saya. Saya gak tahan kalau itu terjadi. Saya ingin melakukan sebuah perubahan. Itu bicara soal keterbebanan. Yang kedua adalah bicara soal kemampuan atau ability. Kemampuan ini kita bisa bagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama adalah bicara soal talent atau bakat. Nah, setiap orang pasti punya bakat. Dari lahir kita sudah punya bakat. Gak perlu diapa-apain, kita sudah bisa. Artinya tanpa perlu dilatih dulu. Sebenarnya misalnya saya punya bakat bernyanyi, tidak perlu ikut latihan, tidak perlu ikut olah vokal. Saya bernyanyi saja sudah di atas rata-rata. Artinya teman-teman, kalau bicara soal calling, itu pasti bicara soal saya harus punya bakat di sana. Saya harus punya talenta di sana. Kalau tidak, percuma. Kita hanya akan menjadi yang biasa-biasa saja. Nah, yang kedua adalah bicara soal pengalaman. Kemampuan itu bisa juga diasah, bisa juga hasil dari pengalaman kita. Pengalaman kita dari kita kecil sampai kita dewasa saat ini. Entah misalnya pada saat kita sekolah zaman dulu, kita kuliah sampai kita bekerja, apapun pengalaman yang pernah kita alami, itu pasti akan membentuk kemampuan kita. Misalnya, kita pernah terlibat di dalam kepanitiaan tertentu. Kita pernah terlibat sebagai ketua panitia. Kita pernah melakukan A, kita pernah melakukan B. Secara tidak sadar, sebenarnya itu kita sedang terlatih, kita sedang melatih diri kita. Maka saya sangat senang kalau ada orang-orang yang selalu terbuka dengan peluang-peluang. Dia harus mengerjakan A, mengerjakan B, walaupun di luar zona nyaman dia mau melakukannya. Artinya dia terus-menerus ingin mengembangkan dirinya. Jadi poin kedua bicara soal kemampuan itu ada dua, yaitu pertama adalah bicara soal talenta atau bakat, dan yang kedua adalah bicara soal pengalaman. Nah, yang ketiga adalah bicara soal kepribadian. Teman-teman, saya tidak perlu menjadi orang lain. Anda tidak perlu menjadi seperti saya. Kita tetap menjadi diri kita apa adanya saja, itu sudah cukup. Misalnya, ada trainer yang pembawaannya heboh. Ada juga trainer yang pembawaannya kalem, nggak ada yang salah. Karena setiap orang punya kepribadian yang berbeda-beda. Ada penyanyi yang kepribadiannya
memang heboh. Ada penyanyi yang kepribadiannya kalem, nggak ada masalah. Ada direktur yang kepribadiannya itu memang suka mikir. Ada direktur yang kepribadiannya dia tuh memang lebih senang untuk langsung melakukan. Udahlah, nggak usah terlalu banyak mikir, yang penting lakukan. Tidak ada yang salah dengan semua itu, teman-teman. Jadi kalau bicara kepribadian, itu adalah bagaimana cara kita melakukan kemampuan kita. Jadi ada 3, teman-teman. Coba jangan lupa, saya ulang lagi. Yang pertama adalah bicara soal keterbebanan. Cari tahu apa yang paling menggelisahkan hidup kita. Yang kedua adalah kemampuan. Asah terus kemampuan kita, pengalaman kita. Cari tahu terus apa bakat kita, sampai kita tahu, oh berarti ada di sini. Oh berarti kemampuan saya adalah ini. Dan yang ketiga adalah jadilah diri sendiri, tidak perlu menjadi orang lain. Nah, dengan tahu 3 hal ini, irisannya itulah yang dinamakan dengan calling. Irisan artinya saling beririsan ya teman-teman ya, saling beririsan, dan di tengah-tengah itulah yang dinamakan dengan calling. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa menemukan calling itu susah? Saya sudah coba tapi saya susah. Sebenarnya gimana sih caranya? Teman-teman, sebenarnya tips yang paling sederhana adalah jangan terlalu sibuk dengan rutinitas kita. Calling itu tidak bisa tiba-tiba dari langit gitu ya, tiba-tiba jatuh dari langit. Kita perlu waktu pribadi untuk berbicara, mengenali diri kita, bertanya kepada Sang Pencipta, sebenarnya saya ini callingnya apa. Jadi Anda perlu lebih meluangkan waktu untuk diri Anda sendiri. Jangan terlalu sibuk dengan rutinitas. Nah kalau begitu teman, kalau sudah menemukannya, terus apa yang seharusnya saya lakukan? Bagaimana saya memulainya? Saya mulai kok takut, saya nggak tahu cara memulainya. Nah teman-teman, bagi yang penasaran, ikuti video selanjutnya.